Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dince Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang merajut masa lalu, merenda masa depan, bagian yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana merajut masa lalu dan merenda masa depan dalam hubungan keluarga gitu Pak Paul ya. Nah, supaya para pendengar kita pada saat ini bisa mengingat kembali atau bahkan mungkin yang baru kali ini bergabung dengan kita bisa mengikuti perbincangan ini selanjutnya secara lengkap. Mungkin Pak Paul bisa mengulang secara cepat apa yang pernah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau Pak Paul. Pada dasarnya kita sedang membahas tentang problem dalam keluarga Pak Gunawan. Dan ya biasanya itu kita beranggapan kalau ada masalah dalam keluarga berarti ya dua-duanya lah ada masalah. Tapi ya saya juga mau mengangkat sisi satunya, yaitu kadang-kadang sebetulnya satulah yang lebih bermasalah daripada yang lainnya. Nah, maka penting ya bagi kita itu tuh untuk masing-masing menengok ke dalam dan melihat diri kita. Dan kita juga memang harus berkata, inilah kelemahan saya, ini kekurangan saya, dan saya juga mau berubah. Karena kalau kitanya sendiri nggak berubah, kita nggak bisa akhirnya menikmati pernikahan yang sehat. Nah, berangkat dari bingkai ini, kita mulai membahas langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan. Nah, pertama-tama yang saya coba lakukan adalah menjelaskan kenapa kok akhirnya tuh ada orang-orang yang masuk ke dalam pernikahan membawa masalah. Nah, saya mencoba menjelaskan bahwa besar kemungkinan orang yang masuk ke dalam pernikahan membawa masalah adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga bermasalah. Nah, kenapa kok keluarga mereka bermasalah? Sebab pada dasarnya tuh kalau saya boleh sederhanakan, ada dua orang yang gak bahagia dalam rumah tangga itu. Apapun penyebabnya, tapi intinya adalah si ayah dan si ibu itu tuh gak bahagia. Karena dua-dua gak bahagia, dua-dua akhirnya akan menurunkan ketidakbahagiaan itu kepada anak-anaknya. Nah, dampaknya adalah pada akhirnya anak-anak itu akan beranggapan bahwa mereka orang yang gak akan layak dan gak seharusnya layak mencicipi kebahagiaan itu. Karena kenapa? Sudah terlalu lama menyaksikan ketidakbahagiaan orang tuanya. Jadi mereka pun beranggapan saya nggak layak lah untuk bisa hidup dan bahagia. Nah, akhirnya itu juga ada masalah lain lagi adalah dia itu tuh dituntut orang tuanya untuk membahagiakan baik si papa atau si mama atau dua-duanya. Nah, jadi akhirnya bagi sebagian anak-anak misi hidupnya cuma satu, membahagiakan orang tua. Sehingga akhirnya ini menjadi beban dalam dirinya. Waktu mereka masuk ke dalam pernikahan, sayangnya beban ini juga diembankan kepada pasangannya. Nah, aku tidak bahagia, aku harus membahagiakan orang tuaku, aku harus memberikan begitu banyak kepada orang tuaku. Nah, kamu juga lah sekarang beri kepadaku kebahagiaan itu. Kamu juga dong sekarang ringankan bebanku. Jadi akhirnya kita memberikan beban itu kepada tanggung jawab itu kepada pasangan kita untuk membahagiakan kita. Kalau dia nggak melakukannya, kita marah, kita merasa tertolak. Kita akan menuntut dia memberikannya kepada kita. Nah, dimulai lagi proses yang baru. Ya, selain orang itu merasa tidak bahagia dan berkata saya ini memang orang yang tidak bahagia. Apakah ada yang lain Pak Paul waktu itu? Nah, yang ketiga lagi akhirnya jadinya kita merasa nggak berfungsi Pak Gunawan. Jadi setelah kita rasa saya nggak layak untuk mendapatkan kebahagiaan, akhirnya tuh kita berkata, aduh saya juga nggak bisa berfungsi lah. Kenapa? Kegagalan demi kegagalan yang kita harus lewati ya. Misalnya, kita gagal membina pertemanan, sehingga akhirnya harus sendirian. Persahabatan kebanyakan dangkal dengan orang-orang yang seperti kita ini ya. Kenapa? Kita juga mungkin menjaga jarak. Nggak mau nanti dikecewakan oleh orang lain. Jadi, ya bertemannya seaman mungkin dan berusaha memelihara jarak senyaman mungkin. Kerjasama menjadi masalah buat kita. Kita itu nggak bisa kerjasama, susah sekali. Kalau kerja sendiri bisa beres, kerjasama susah. Jadi akhirnya kita mengalami kegagalan. Pernikahan juga
mempunyai masalahnya sendiri. Karena kita banyak menyalahkan pasangan, wah pasangan juga nggak terima. Akhirnya kita nggak bisa lagi berkata kita telah menikmati pernikahan yang harmonis. Kita merasa pasangan kita nggak menghargai kita lah. Kita merasa semua orang kok kayaknya menolak kita. Akhirnya kita melihat diri sebagai orang yang tidak lagi berfungsi. Ya mungkin akarnya juga karena dia merasa dia tidak layak, dia tidak pantas untuk menerima itu, untuk berteman atau untuk meraih suatu kesuksesan. Dia sudah merasa tidak pantas, untuk tidak layak untuk itu, gitu Pak Bos. Dan orang yang udah berpikir negatif, dia tidak layak, memang akhirnya ya nggak bisa lagi tuh berfungsi ya dengan optimal. Semuanya akhirnya lebih sering gagalnya daripada suksesnya dah dalam hidup. Karena memang benar-benar dia itu susah sekali berteman, Pak Gunawan. Sebab ya bisa dimengerti, teman juga agak enggan berkawan dengan dia sebab capek. Jadi akhirnya dia dijauhkan dari orang-orang lain. Jadi makin dia sendirian, makin dia merasa terkucilkan, ya dia akan tumpahkan semuanya itu pada pasangannya atau kepada anak-anaknya. Kemudian kalau dia menderita sakit yang berkepanjangan itu tambah membuat dia lebih parah lagi ya. Iya, biasanya begitu Bu Dinci. Sebab ya dia makin nggak berdaya, dia makin merasa butuh dikasihi, ya, diperhatikan. Dia akan menambah tuntutan itu kepada pasangannya atau kepada anak-anaknya. Tapi tadi Pak Paul katakan bahwa orang seperti ini masih bisa berhasil kalau dia kerja sendiri. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Paul? Karena memang masalahnya dia tuh bukannya dia itu tuh orang yang nggak sanggup kerja, nggak mempunyai talenta untuk berusaha atau apa, bukan, bisa. Misalkan dia memang orang yang cerdas, punya banyak kebiasaan, ya bisa aja. Tapi masalahnya biasanya dengan kerjasama. Karena kan kerjasama itu tuh mesti mengalah lah, mesti bisa mengerti perasaan orang lah, mesti bisa memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain lah, mesti realistik dalam menuntut orang kepada diri kita dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang nggak ada dalam dirinya. Nah, apakah orang-orang seperti ini menyadari Pak Paul bahwa sebenarnya dia bisa berhasil pada suatu sisi gitu? Kalau memang ya dia sadari dia punya kebiasaan dan sebagainya dan dia bisa kerjakan sendiri, ya bisa. Makanya cukup banyak orang-orang yang seperti ini nih ya, kalau memang nggak harus kerja sama orang, ya akan oke-oke aja dalam pekerjaannya. Karena dia nggak akan harus bentrok sama orang lain, atau dia jadi atasan, semuanya bawahan dia, ya juga nggak apa-apa. Dia tinggal perintah sana sini, nggak apa-apa. Tapi begitu dia harus kerja sama dengan orang, biasanya itu menjadi masalah. Nah udah tentu kalau dia berkeluarga, lebih seringnya akhirnya tuh ya konflik. Kecuali baik pasangan ataupun anak-anaknya tuh berusaha sekeras mungkin lah mengerti dah apa yang memang dituntut oleh dia. Sehingga akhirnya ya bisa hidup relatif harmonis. Tapi susah ya Pak, menghadapi orang seperti ini. Iya. Dan kita harus ekstra betul-betul ya makin dewasa untuk menolong, membimbing orang seperti ini. Betul. Dan akhirnya memang ya tadi dalam kesempatan yang lalu kita sudah bahas, pasangan akan kecapean, Ibu Dinca. Akan kecapean ya. Sebab akhirnya yang satu akan berkata, ya aduh ilah, kok searah nih. Saya menjadi penyuplai, saya memberi. Kapan saya menerima gitu kok? Terus menerus saya aja yang harus memberi, harus mengerti. Memberi dan mengerti. Kapan giliran saya? Jadi akhirnya yang satunya tuh capek memang. Tapi kalau dia bekerja sama saja dengan orang lain sudah susah Pak Paul. Apa untungnya dia menikah gitu loh. Kan lebih baik dia tidak usah menikah, hidup sendiri dan menikmati kesendiriannya itu gitu. Nah udah tentu memang ada faktor sosial budaya ya, bahwa dalam masyarakat kita ya adanya tuntutan lah untuk menikah. Kalau nggak menikah itu dianggap mungkin aduh ada masalah atau apa. Sehingga ya orang terbiasa lah untuk pokoknya ya udah menikah. Dan udah tentu ya ada rasa cinta juga dengan pasangannya. Pasti ada itu. Namun poinnya adalah selain dari cinta, yang dia juga akan embankan kepada pasangannya adalah tuntutan memang ya. Jadi nggak bisa nggak dia akan meminta itu. Nah pada akhirnya kalau itulah yang dialami ya, pasangannya kecapean, anak-anaknya mungkin menjauh dari dia dan nggak ada teman-teman, dia merasa putus asa, sedih ya, dia merasa terkucilkan, dia merasa hidupnya seperti perjalanan tanpa arah, muter-muter gitu-gitu aja, asal lewati hari lah gitu, sehingga ya arah hidupnya nggak ada lagi. Benar-benar tuh ya makna hidup pudar dah semuanya. Nah pada tahap ini nih biasanya ya
anak-anak memang sudah mulai keluar rumah, ya dia tinggal ya mengurus anak-anaknya yang sudah mandiri. Nah jadi akhirnya tuh ya hubungan dengan pasangannya renggang, nggak ada lagi perasaan intim yang tersisa. Ya mungkin kalau masih bisa bekerja itu satu-satunya adalah penghiburan kita. Tapi biasanya tuh hati kita kosong, ya nggak bahagia sama sekali. Dan biasanya kalau udah sampai ke tahap itu tuh kita udah merasa aduh dah nggak ada fungsinya lagi hidup ini, nggak ada gunanya hidup ini. Kita pun tuh akhirnya nggak lagi menuntut pasangan atau siapapun untuk membahagiakan kita. Nggak lagi dah. Kita akan berkata memang udah dah harusnya saya nggak mendapatkannya. Udah masa bodoh dah ya. Orang mau kasih, nggak mau kasih ya udah gitu. Apakah ini terkait dengan harga diri seseorang, Pak? Sudah tentu Pak Gunawan, sebab biasanya memang ya ini berawal dari penghargaan diri yang nggak berlebihan. positif. Atau yang berlebihannya itu jadinya tuh ya sebetulnya bermasalah ya, negatif gitu. Karena itu akhirnya dia itu nggak bisa ya berdiri sendiri ya. Dia selalu membutuhkan orang untuk menopangnya, untuk menyuplai hal-hal yang baik, hal-hal yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Dan itu berakibat ke anak-anak juga ya? Biasanya iya Bu Dince, karena dia akan tuntut anak-anaknya untuk begitu buat dia. Ya, membuat dia merasa bahagia, jangan nyusahkan, tolong dong bikin saya jadi lebih bahagia lah, lebih bangga lah sebagai orang tua. Jadi beban itu akhirnya diembankan kepada anak-anaknya. Nah, apakah ada sikap yang lain lagi, Pak Pol? Kalau kita berkata, oke lah, memang ya saya produk dari orang tua yang nggak bahagia. Dan oke lah, saya ini menjadi orang yang anggap diri nggak layak di dalam hidup, nggak layak menerima kebahagiaan. Dan akhirnya kita menyadari kita orang yang nggak berfungsi. Dan satu lagi yang saya mau tekankan adalah kita mesti berkata, saya tidak menyerah. Ya, tidak peduli ya berapapun usia kita. Nah, bila kita menyadari bahwa inilah gambaran diri kita, masih ada yang dapat kita lakukan. Ya, syaratnya satu pokoknya. Saya tidak menyerah. Nah, langkah pertama jadinya ya, kalau kita membahas tentang topik merajut masa lalu, merendah masa depan. Nah, langkah pertama adalah membuka mata lebar-lebar dan melihat apa yang telah terjadi. Ya, kita mesti melihat apa sih yang telah kita alami tanpa rasa takut menghakimi atau memihak pada siapapun. Kita mesti melihat apa sih yang terjadi antara orang tua kita dan apa yang orang tua kita telah lakukan kepada kita. Nah, jangan ya tergesa-gesa mencoba mengerti orang tua. Jangan buru-buru ya mencuci bersih tindakan yang salah. Enggak, coba dah lihat apa yang telah terjadi. Nah, memang ini nggak terlalu gampang sebab kecenderungan kita adalah untuk ya mendistorsinya ya. Kita telah terlatih untuk tidak melihat apa adanya. Sebaliknya kita terlatih untuk melihat sesuai keinginan dan harapan kita. Nah, dengan kata lain, ya udahlah kita mesti melihat apa adanya. Dan dalam proses pertama ini kita mesti rela memang melepaskan gambar kehidupan kita yang telah kita bangun selama ini. Sebab bisa jadi gambar itu memang nggak tepat. Nah, itu suatu perubahan yang sangat radikal buat saya, Pak Pol. Dari seseorang yang merasa tidak berfungsi, merasa tidak layak, lalu tiba-tiba dia bisa merasa, saya tidak boleh menyerah dalam keadaan ini. Tentu ada sesuatu yang menggugah dia untuk membuat dia tidak menyerah gitu, Pak Pol. Dia mesti memang melihat ke depan dan berkata, nomor satu ya, apakah dia mau menghabiskan sisa hidupnya seperti ini terus? Jadi dia mesti jawab itu pertanyaan. Sebab kalau dia nggak berbuat apa-apa, akan seperti ini terus gitu. Makanya kan kita udah baca ya di Roma pasal 12 ayat 2, kita diminta Tuhan untuk berubah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah dan manakah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi memang kita mesti berubah. Kalau kita nggak berubah, inilah hidup kita sampai nanti ya kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita mesti ambil keputusan apakah kita mau begini terus. Kita mungkin nggak bisa mengubah pasangan kita, tapi kita masih bisa mengubah diri kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mengakui ya apa adanya diri kita, dan Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk berubah itu. Ya, dan itu pun kadang-kadang dialami seseorang dengan jatuh bangun. Artinya suatu saat timbul semangat bahwa dia tidak akan menyerah, tetapi setelah dilihat hasilnya kok kurang memuaskan, kok tidak secepat yang dia inginkan, dia akan kembali lagi. Betul. Merasa percuma ini gitu. Betul, jadi kegagalan ya untuk benar-benar memulai sesuatu yang baru bisa melemahkan semangatnya.
Dan yang kedua, ini juga Pak Gunawan, yaitu kita merasa nggak gitu rela loh melepaskan yang lamanya Pak Gunawan. Saya berikan contoh ya, misalnya nih ya, ada orang berkata begini nih, meskipun keluarga saya itu tuh susah, keluarga saya itu bermasalah, tapi tuh kami tuh nggak pernah meminta kepada orang. Jadi kita tuh mungkin saja tuh mengambil sesuatu dari keluarga kita yang dulu dan menjadikannya sebagai kebanggaan kita. Nah, ini yang kita jadikan identitas diri kita. Pokoknya saya nggak akan minta, saya harus berusaha sendiri. Nah, kebanggaan itu yang nanti tuh harus kita lepaskan. Jadi waktu kita mau berubah, kita mesti berubah tuntas. Nggak bisa sepotong-sepotong. Dan kita harus melepaskan hal-hal yang tadinya kita pakai sebagai kebanggaan kita. Apapun itu. Contoh misalnya, ada orang berkata begini, saya itu tuh nggak akan pernah tuh untuk menunjukkan diri lemah. Sebab ya saya mesti kuat. Nah, kekuatan itu menjadi kebanggaan dia. Nah, waktu dia diminta untuk melihat keadaan kondisi keluarganya seperti apa adanya, dia mungkin gak rela untuk melepaskan gambar diri atau kebanggaannya itu tuh. Bahwa ya sebetulnya ini sebetulnya kosong lah, udah lepaskan dah. Bangun yang baru dari nol lagi. Nah, biasanya dia juga gak siap. Bukan hanya tidak mau melepaskan Pak Pol, tetapi ada suatu kekhawatiran kalau ini dilepaskan dia malah tidak punya apa-apa lagi gitu. Betul, betul. Saya masih ingat yang ngomong dengan seseorang yang berkata berkali-kali, saya orangnya keras, saya orangnya keras, saya orangnya keras. Nah, ini sering saya dengar dari orang yang memang dari keluarga yang keras seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa harus dipegang? Saya orangnya keras. Harus dilepaskan bahwa saya itu tuh bukan lagi orang yang keras, tapi saya mau menjadi orang yang bijaksana. Orang yang rendah hati, orang yang terbuka. Nah, mengubah gambar diri dan menggantikannya dengan yang baru, ternyata memang gak segampang itu. Kita seringkali tuh masih tetap mau pegang yang dulu itu tuh. Sehingga kita gak rela melepaskan, karena itu udah jadi jati diri kita. Ada misalkan juga berkata begini, saya tuh sama orang kalau baik akan baik. Kalau orang jahat sama saya lebih jahat lagi. Saya akan dendam sama dia. Seringkali tuh orang jadikan itu sebagai kebanggaan dirinya. Nah, untuk melepaskan dan berkata, enggak lagi ya, saya mau menjadi orang yang sekarang pengampun. Saya mau menjadi orang yang murah hati. Susah. Jadi seringkali itu ketidakrelaan kita menghalangi kita untuk berubah. Itu karena prinsip yang dia sudah pegang dari kecil itu ya. Ya, dan yang salah itu. Susah itu. Betul. Dan yang biasanya memang dia peroleh dari keluarga asalnya yang memang bermasalah itu. Jadi nggak bisa dilepaskan dengan mudah. Nah, kalau kita sudah katakan melangkah dengan mencoba berani melihat apa adanya, selanjutnya apa Pak? Kita mesti melihat ya dampak semua itu pada diri kita. Nah, ini langkah keduanya ya. Misalnya nih ya, kita berkata ya, karena dulu kenyang dikritik orang tua, akhirnya kita menjadi orang yang kritis, sukar menerima baik kelemahan diri sendiri atau orang lain. Nah, kita mesti akui itu tuh. Jangan kita justru malah membanggakan diri. Saya orangnya kritis loh, apalah. Justru kita harus berkata, kok gara-gara saya sering dikritik. Saya menjadi orang yang sukar menerima kritikan. Sukar menerima kelemahan diri atau orang lain. Atau misalnya, orang tua kita ngeluh terus kanan kiri. Semua disalahin. Nah, kita mungkin tuh menjadi orang yang gak mudah. Atau mungkin tidak pernah mempercayai orang lain. Sebab kita selalu melihat manusia secara negatif. Misalnya yang lain lagi. Gara-gara kita ya harus hidup dalam ketidakbahagiaan. Karena orang tua kita nggak bahagia. Akhirnya bukan saja kita menjadi orang yang nggak bahagia. Tapi kita juga merasa diri tidak layak untuk mengecap kebahagiaan. Nah, dampak lainnya lagi yang kita bisa lihat adalah tuntutan orang tua untuk kita membahagiakannya ya. Akhirnya itu membuat kita kehilangan diri kita. Kita tidak tahu siapa diri kita tidak tahu kemana arah hidup kita. Pada akhirnya kita menjadi orang yang sulit didekati, sulit dikasihi, sulit dihargai. Ibaratnya kita menjadi seperti pohon di tengah pulau yang kosong. Nah, itulah dampaknya pada diri kita gara-gara apa yang telah kita alami itu. Nah, kalau kedua hal itu sudah kita jalani, tahap demi tahap, dan akhirnya kita bisa menjalani itu semua. Berikutnya yang kita alami apa Pak Paul biasanya? Nah, setelah kita berhasil ya mengakui semua itu, kita lihat apa yang telah terjadi. Kita juga lihat dampaknya pada diri kita.
Nah, baru kita mulai bisa merajut masa lalu. Kita menjahit sebuah diri yang bernama saya. Inilah diri kita yang seutuhnya. Karena kita berhasil merajut semua potongan hidup kita yang tadinya tercecer dan terlupakan. Ya, sebelumnya kita belum mempunyai diri yang utuh. Karena kita membangun konsep siapakah diri kita di atas satu atau dua puing yang kita banggakan tadi. Ya, baik atau buruk, membanggakan atau memalukan, hitam atau putih, kudus atau kotor, semua dirajut menjadi sebuah baju atau sebuah diri yang bernama saya. Nah, inilah langkah ketiga, Pak Gunawan. Ya, proses ini memang membingungkan sebab kita tidak tahu lagi dengan pasti perasaan apakah yang mesti kita labelkan. Ya, dulu kita bisa melabelkan rasa bangga. Saya orang ini punya kebanggaan ini. Sekarang tidak ada lagi. Namun kita tidak tahu kata apakah yang mesti kita tempelkan untuk menggantikan rasa bangga itu. Nggak ada sekarang. Jadi masa lalu untuk menjadi pakaian yang bernama saya memang tidak bertujuan untuk dipajang atau diperagakan. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat pakaian atau diri apa adanya. Tanpa label, tanpa merek. Namun seenggak-enggaknya kita bisa berkata bahwa pakaian ini atau gambar diri ini sekarang pas buat kita. Pas sehingga kita merasa juga lebih bebas ya. Enggak lagi terikat. Kita lebih bisa menjadi diri kita sendiri. Sebelumnya enggak tuh. Meskipun misalnya kita punya kebanggaan-kebanggaan. Tapi sesungguhnya kita enggak bebas karena justru kita dipasung oleh kebanggaan itu. Kita juga enggak bebas memperlihatkan diri apa adanya sebab kita enggak siap. Namun sekarang beda loh. Kita mungkin nggak punya kebanggaan apa-apa, tapi kita merasa lebih bebas. Inilah diri kita dan kita nggak lagi terlalu khawatir bagaimana orang nanti menilai kita. Ya, sebenarnya pada titik itu orang mulai menemukan jati dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Betul. Yang dia terima pada saat itu. Dia harus menerima apa adanya gitu, Bapak. Betul sekali. Nah, dalam kondisi itulah kita baru bisa mulai merendah hidup kita. Maksudnya kita baru bisa, ya ibaratnya itu membubuhkan bordiran ya. Kita menambahkannya itu satu demi satu di baju kita. Kita menyadari apa yang dapat kita lakukan dan apa yang tidak dapat kita lakukan dengan baik. Kita menyadari kebutuhan kita sekaligus tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Kita menyadari batas antara diri kita dan orang lain. Dan bahwa kita nggak bisa seenaknya masuk ke dalam wilayah orang dan menuntutnya memberi kepada kita sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita juga menyadari sumbangsi yang dapat kita tebarkan. Namun kita juga maklum bahwa orang tidak berkewajiban menerima apalagi menghargai sumbangsi kita. Ya nggak apa-apa. Kita sadar bahwa pemberian bukanlah pemaksaan. Waktu kita memberi sesuatu ya udah kita beri. Bukan untuk memaksa orang memberikan kepada kita yang kita harapkan. Dan kita memberi karena kita bersedia berbagi diri dengan sesama, bukan supaya ia berbagi dengan kita. Dan ini yang penting ya, dalam merendah masa depan, barulah kita sadar bahwa kita tidak perlu besar dan penting untuk bahagia. Yang membuat bahagia adalah menikmati apa yang telah diberikan Tuhan dan memberikannya kembali kepada Dia. Nah, apakah di sini sikap pasangan atau anak itu tidak lagi memengaruhi orang ini gitu, Bapak? Masih ya, masih ada sedikit banyak ya Pak Gunawan, tapi seenggak-enggaknya dia udah lebih stabil ya. Dia nggak lagi terlalu diatur, dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh orang lain, baik itu pasangannya maupun anak-anaknya. Tapi itu memakan waktu proses yang cukup panjang ya Pak Paul? Biasanya iya Bu Dinja. Dan biasanya iya. Benar-benar pergumulan itu dalam dirinya dengan Tuhan ya. Ini poin yang bagus Bu Dinja bahwa memang mesti ada pergumulan. Artinya itu kita mesti nggak nyerah benar-benar. Ya, dan nggak mau ambil jalan pendek. Jalan pintas adalah nyalahkan orang. Membuat orang lain yang rasanya bersalah. Nggak bisa berbuat apa-apa buat kita. Tapi ya kita serahkan ini sekarang kepada Tuhan. Dan kita sadari kitanya yang mesti bergumul nih. Nah jadi sekali lagi yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya adalah kita masih sadari kita ada bagian yang harus kita lakukan. Gitu. Nah apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung itu Pak Paul?
Firman Tuhan di Amsal 28 ayat 19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ya, ada yang diberikan tanah yang luas, ada yang diberikan tanah yang kecil. Ya, terpenting adalah kita mengerjakan tanah kita sendiri ya. Tuhan telah berjanji bahwa apabila kita mengerjakan tanah sendiri atau hidup kita sendiri, kita akan kenyang. Dengan kata lain, tidak peduli ukuran luasnya, semua tanah yang diberikan Tuhan cukup untuk mengenyangkan kita. Jadi ya udah fokus pada diri kita, apa yang harus kita lakukan, dan ya Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting kita itu tergoda untuk melihat lahannya orang lain gitu Pak Bos. Yang lebih subur, yang lebih enak daripada lahan kita sendiri. Cenderungnya begitu Pak Gunawan, yang kita mengejar fantasi deh ya, ke kiri ke kanan. Aduh, betapa enaknya ke orang ini dan sebagainya ya. Tapi jangan menolak mengerjakan tanah sendiri ya. Jangan berkata hidup saya begini aja kok diri saya hanya begini saja kok. Ingat, tanah sendiri, baju sendiri, diri sendiri, itulah pemberian Tuhan kepada kita ya. Apa yang terjadi di masa lalu, rajut semua potongan yang terkoyak menjadi satu diri atau pakaian yang pas dan nyaman. Setelah itu barulah kita mulai kerjakan ya. Baru kita bangun diri yang baru dan kita katakan inilah saya ya. Kita menikmati apa yang Tuhan berikan dan kita berikan kembali kepada Tuhan. Berarti intinya kita harus bersyukur di atas semuanya itu. Dan jalani dengan sangat penting sekali Bu Dince berserah ya. pada Tuhan ya. Penuh ya, harus penuh syukur dah. Jangan kita nengok kanan kiri ya. Apa yang orang lain punya yang saya pun nggak punya. Enggak, udah syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kita bangun dari situ hidup kita itu. Sebenarnya bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itulah yang paling pas buat kita Pak Boleh. Ya. Kita Betul. mengerjakan yang lebih besar mungkin tidak kuat, tapi yang Betul. kecil kurang baik gitu. Betul. Ya, Betul. Pak Pol, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang merajut masa lalu, merenda masa depan, yang merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.